Malam ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini, dan sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan namamu. Kami bersuka cita malam ini Bapa, besar setiamu di dalam kehidupan kami. Kami menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Mu Bapa. Sehingga malam hari ini kami boleh bersama dengan anggota keluarga kami bersuka cita, memuji, memasyurkan namamu, bersuka cita atas kehadiran Tuhan, dan juga bersuka cita untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami Tuhan, teguhkan kami, kuatkan dan ajar kami untuk lebih lagi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dipuji, dimuliakanlah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita siapkan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semalam saya bermimpi. Mimpi yang seru Bapak Ibu Saudara. Dan mimpi yang kadangkala saya juga memimpikan hal yang sama. Tetapi mimpi kali ini benar-benar sangat luar biasa bagi saya. Mengapa? Karena di sepanjang mimpi itu, saya bersama dengan beberapa teman berperang. Berperang dengan roh-roh jahat. Berperang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu di sepanjang mimpi Bapak Ibu Saudara. Sampai kemudian saya terbangun 4:30. Dari awal saya bermimpi sampai terbangun, itu bersama dengan teman-teman dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bertemu dengan roh-roh jahat, bertemu dengan iblis, dan kita berperang. Dan saudaraku yang terkasih, dalam peperangan dengan roh-roh jahat tersebut, ada yang dapat dengan mudah dikalahkan, dapat dengan mudah ditaklukkan, dapat dengan mudah mereka pergi. Tetapi juga ada yang sulit, tidak terlalu sulit, pada akhirnya kalah, tetapi tidak semudah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam mimpi itu dan melalui mimpi itu, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa betapa pentingnya untuk lebih bertekun di dalam doa. Betapa pentingnya untuk lebih melekat dan intim dengan Tuhan. Saya diingatkan agar dapat mengalahkan musuh-musuh roh-roh jahat tersebut, perlu bertekun, lebih melekat, lebih intim, lebih sungguh-sungguh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak suka kalau kita semakin bertekun di dalam doa. Iblis tidak senang. Karena itu akan membuat dia semakin gemetar.
gentar, dan gugur di dalam peperangan, menghadapi, melawan setiap orang yang bertekun di dalam doa-doanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai penguasa di dunia ini, iblis ataupun setan akan terus menggoda, akan terus menyerang setiap orang percaya. Dia tidak akan pernah berhenti untuk menggodai saya dan saudara. Bahkan juga dia akan menyerang ketika kita lengah, menyerang saya dan saudara. Dua-duanya cara ini, strategi ini dipakai oleh iblis. Kalau ia tidak berhasil menggoda, maka ia akan menyerang kita. Dan kalau kita terpikat dengan bujuk rayunya, maka hati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai saya dan saudara terpikat dengan godaannya, dengan bujuk rayunya, maka iblis akan terus mengikat kita dengan dosa. Dia tidak akan dengan begitu saja mudah untuk melepaskan kita. Dan salah satu cara yang akan terus ia lakukan adalah menuduh kita, mendakwa saya dan saudara, dan juga mengintimidasi supaya kita berkecil hati. Walaupun saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, telah dipulihkan, lepas dari ikatan kuasanya, maka dia tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan mengintimidasi saya dan saudara, membuat hati saya dan saudara kecil, mendakwa saya dan saudara. Dan iblis menggoda, menyerang setiap orang percaya. Tujuannya sama, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah untuk merusak kehidupan rohani saya dan saudara. Dan sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan ini, ia akan terus berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berkeliling untuk merusak kehidupan rohani setiap orang percaya, supaya saya dan saudara tidak dapat bertumbuh di dalam iman, supaya saya dan saudara tidak dapat bertumbuh semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Dia akan terus berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat dibujuknya, dipikatnya, dan juga bahkan diserang. Dan itu seringkali terjadi kepada setiap orang Kristen yang lengah di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih, sesungguhnya sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Sebab firman Tuhan mengatakan, iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Iblis telah dikalahkan. Kuasanya telah dihancurkan. Dan sebagaimana kita membaca di dalam Lukas 10 ayat 17, seperti kepada murid-murid Tuhan Yesus, Yesus juga telah memberikan kepada setiap orang percaya kuasa untuk mengalahkan dan atau menaklukkan roh-roh jahat itu. Menaklukkan iblis dan roh-roh jahat. Lukas 10 ayat 17 berkata, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Takluk demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana
kita supaya dapat menang, supaya kita tidak dapat digodai, terpikat, bahkan juga kalah dalam peperangan. Bagaimana supaya kita dapat menang, mengalahkan, menaklukkan iblis dan roh-roh jahat? Kita harus bertekun di dalam doa. Saya dan saudara harus hidup melekat bersama Tuhan. Saya dan saudara harus intim dengan Tuhan. Saya dan saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena iblis gemetar, gentar, gugur berhadapan dengan setiap orang percaya yang hidupnya bertekun di dalam doa, yang hidupnya melekat dengan Tuhan sebagai sumber kuasa yang memberikan kepada kita kuasa tersebut. Seorang yang tinggal diam di dalam Kristus pasti menang mengalahkan godaan, pasti menang menghadapi serangan kuasa roh-roh jahat. Iblis, setan, memang masih memiliki kekuatan menyerang. Karena dulunya iblis adalah malaikat Tuhan yang jatuh karena memberontak kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan menegaskan, iblis tidak akan pernah dapat mengalahkan orang-orang percaya yang hidupnya di dalam Tuhan, orang-orang percaya yang bertekun di dalam doa-doanya, orang-orang percaya yang bertekun di dalam firman Tuhan, orang-orang percaya yang tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam persekutuan dengan Bapa, melekat dengan Bapa sebagai sumber kuasa. Dia tidak akan dapat mengalahkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana saya dan saudara dapat menang? Ya, bertekunlah di dalam doa. Melekatlah dengan Tuhan. Hiduplah di dalam firman-Nya. Intimlah dengan Bapa kita di dalam surga. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena iblis punya banyak cara untuk menggodai saya dan saudara. Dan setiap kali saya dan saudara lengah, ia akan masuk agar kita jatuh ke dalam kedagingan, jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam hawa nafsu duniawi, sehingga iman kita tidak lagi bertumbuh. Kita semakin jauh dari Tuhan, kita semakin jauh dari kehidupan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Iblis bisa menggodai kita melalui berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Melaluinya kita dapat digodai, sehingga kita tidak dapat menggunakan berkat itu dengan bijaksana. Kita tidak menggunakan berkat itu dengan hikmat. Akibatnya adalah kita menyalahgunakan berkat yang dari Tuhan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga kita. Kita gunakan untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita digodai dari keinginan daging, dari hawa nafsu, melalui berkat yang kita gunakan. Sehingga berkat itu juga kita tidak dapat gunakan untuk memberkati orang lain. Dan juga untuk memberkati Tuhan dengan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Iblis menggodai kita di situ sehingga kita tidak bertumbuh di dalam memberi, tidak bertumbuh di dalam berbagi, tidak bertumbuh di dalam hikmat mengelola berkat yang Tuhan sudah sediakan. Iblis juga dapat menggoda kita melalui pekerjaan. Ketika ada celah untuk berbuat curang, iblis masuk. Dan kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam doa, kalau kita tidak melekat dengan Bapa di dalam surga, akan dengan mudah kita jatuh dan tergodai. Bisa juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Iblis bisa menggodai kita dengan
iri hati. Sehingga kita menyampaikan hal-hal gosip yang tidak sesuai atau tidak menjadi berkat. Menggodai kita untuk berkata-kata buruk tentang orang itu. Iblis juga bisa menggodai kita melalui keinginan hawa nafsu kita. Melihat teman, melihat keluarga lain, melihat orang lain, memiliki ini dan itu. Sehingga kita tergoda. Dan akibatnya apa? Berkat yang ada pada kita, seperti tadi yang saya sampaikan, kita gunakan dengan tidak bijaksana. Kebutuhan kita setiap bulannya yang harusnya cukup menjadi tidak cukup. Berkat yang harusnya kita dapat berbagi, kemudian tidak lagi dapat berbagi. Dan bahkan juga berkat yang harusnya kita sisihkan, kita sediakan untuk Tuhan, kita tidak lagi berikan kepada Tuhan. Dan kita tidak lagi bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Dan iblis juga dapat menggoda kita melalui hobi kita, melalui pekerjaan kita, melalui kesenangan kita. Santai saja bro, masih ada minggu depan untuk kebaktian. Santai saja bro, masih ada Kamis depan untuk ibadah keluarga. Toh juga ndak ada yang lihat, masih online. Masih ada, santai bro, santai. Ndak usah terlalu ngoyo. Ya kalau masih ada minggu depan buat kita. Ya kalau masih ada hari esok buat kita. Kalau tidak ada bagaimana? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana mengatasi? Ya hiduplah di dalam Tuhan. Bertekunlah di dalam firman Tuhan. Nah lalu bagaimana dengan orang-orang yang diserang oleh kuasa roh jahat? Bagaimana kita dapat menang dan juga melepaskan? Kuncinya ada pada orang yang dipakai Tuhan untuk melepaskan, untuk mengusir, untuk berperang, melepaskan roh-roh jahat itu dari orang tersebut. Kuncinya ada pada keintimannya. Jadi kembali lagi, sama kebenaran firman Tuhannya. Keintiman orang yang dipakai Tuhan itu, atau orang yang dimintai untuk melepaskan, mengusir roh-roh jahat itu dengan Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan itu yang paling penting. Semakin ia bertekun dalam doa, semakin gentar, semakin gemetar, semakin takutlah roh-roh jahat itu menghadapinya. Karena kuasa Tuhan Yesus bekerja efektif kepada setiap orang yang dekat dengan Dia, yang melekat dengan Dia, yang intim dengan Dia. Dan mari kita perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kembali atau tidaknya roh-roh jahat itu kepada orang tersebut juga ditentukan oleh keintimannya dengan Tuhan. Tergantung pada apakah ia sungguh setelah lepas dari kuasa roh jahat itu mau punya hati dan kerinduan untuk intim dengan Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan, untuk setia merenungkan firman Tuhan. Maka kalau itu dikerjakan, kalau itu dihidupi, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, menyingkirlah iblis itu, menyingkirlah roh-roh jahat itu daripadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hiduplah dalam kebenaran. Perhatikan firman Tuhan yang saudara baca dan dengar dengan sungguh-sungguh. Lakukan, hidupi, jangan mengeraskan hati, jangan bebal. Tetapi lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, melakukan apa yang kita dengarkan dan juga menghidupinya di dalam kehidupan kita. Bertekunlah dalam doa. Saya dan saudara harus intim dengan Tuhan. Saya dan saudara harus melekat pada Tuhan agar tidak mudah tergodai dan juga tidak jatuh dalam dosa. Jika hidup kita masih terus-menerus jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, bagaimana saya dan saudara dapat bertumbuh
semakin serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya lawanlah dia dengan tunduk akan Allah, maka iblis itu akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kasih setiamu boleh terus menyertai kami. Bapa, terima kasih melalui kebenaran firman, kami boleh diajarkan bagaimana kami dapat menghadapi godaan dan juga serangan daripada si iblis, roh-roh jahat. Kami menang karena kami tinggal di dalam Kristus, bertekun di dalam doa, melekat pada Bapa, dan juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.